Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Mazmur 43. Saya bacakan bagi saudara. Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pernahkah saudara berkata seperti pemazmur ini di ayat yang kedua? Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Saudara, kalimat yang disampaikan pemazmur ini adalah kalimat yang ironis, bukan? Di satu sisi dia katakan, engkaulah Allah tempat pengungsianku. Tapi kalimat berikutnya dia katakan, mengapa engkau membuang aku? Saudara, Tuhan tempat pengungsian, tapi pemazmur merasa Tuhan membuang dia. Saudara pernah berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku berlindung kepadamu? Tapi kenapa ya Tuhan, engkau tinggalkan aku? Masalahku tidak selesai-selesai. Kok saya masih menderita seperti ini? Kok saya masih mengalami masalah seperti ini? Saya ini kan berlindung sama Tuhan. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang ironis. Di satu sisi, saudara berkata sudah berlindung sama Tuhan. Tetapi saudara pada sisi yang sama, saudara merasa, kok Tuhan meninggalkan aku? Saudara, ini yang dialami oleh pemazmur. Karena ungkapannya seperti itu. Tapi saudara, mari kita belajar bagaimana pemazmur ini bersikap pada saat ia merasakan seperti itu. Apa yang dia mohonkan kepada Tuhan. Dan saudara, menarik sekali, pemazmur tidak meminta seperti misalnya, Tuhan lepaskanlah aku, Tuhan tolonglah aku. Tidak, saudara. Tapi apa yang pemazmur minta kepada Tuhan? Saudara, yang pertama-tama, saudara, kalau kita membaca ayat yang ketiga, pemazmur berkata begini, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Saudara, menarik bukan? Dia berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang. Tujuannya apa? Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Saudara, apa sebenarnya yang diminta oleh pemazmur? Saudara, tidak lain dan tidak bukan, Tuhan, bukalah mata rohani saya. Biar Tuhan menerangi mata rohani saya dengan kesetiaanmu, dengan terangmu, supaya saya bisa mendekat kepadamu. Saudara, luar biasa bukan? Di tengah-tengah himpitan masalah, pergumulan hidup, yang dia minta kepada Tuhan adalah supaya dia diterangi hatinya oleh terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan, supaya dia bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, bukankah ketika kita menghadapi pergumulan, meskipun saya telah memohon kepada Tuhan, tetapi hati kita mendekat kepada masalah. Bukankah begitu? Hati kita begitu dekat dengan masalah, tapi kita tidak mendekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada masalah, semakin menjauh daripada Tuhan. Saudara, disitulah saudara kita jadi khawatir.
kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya. Karena masalah itu menghimpit kita. Itulah yang diminta oleh pemazmur. Tuhan, biarlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu. Itulah yang menerangi dan menuntun jalan hidupnya supaya dia bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, apakah saudara sedang bergumul hari ini? Saudara belajar minta seperti pemazmur. Biarlah terang Tuhan, kesetiaan Tuhan datang supaya saudara dituntun untuk mendekat kepada Tuhan, bukan mendekat kepada masalah saudara. Yang kedua, saudara, menarik sekali dikatakan saudara-saudara di ayat yang keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Saudara, pemazmur percaya ketika terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan datang kepada dia, itu mengubah hati dia. Maka saudara-saudara, bukan lagi masalah yang menghimpit dia, tetapi sukacita Tuhan itulah yang mempengaruhi hidupnya. Dia berkata, saudara-saudara, dia mau menghadap Allah yang adalah sukacitaku, yang adalah kegembiraanku. Aku akan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat mempengaruhi bagaimana sikap hati kita. Jikalau engkau melihat hanya fokus pada masalahmu, engkau akan pasti khawatir, engkau pasti menggerutu, engkau pasti bertanya, mengapa seperti ini, mengapa seperti itu? Atau pertanyaan lebih dalam lagi, mengapa Tuhan meninggalkan saya? Karena engkau sedang ditimbun oleh masalah dan engkau tidak melihat lagi kemuliaan Tuhan. Tapi saudara, waktu terang Tuhan menerangi matamu dan engkau melihat Tuhan. Dan saudara, engkau tahu, sukacitamu ada dalam Tuhan. Engkau bukan di dalam bayang-bayang kegelapan masalah hidupmu. Tetapi Tuhan, dialah yang sedang bertahta di dalam hidupmu. Di situ saudara, hatimu berbeda. Engkau bersyukur kepada Tuhan. Saudara, itulah yang diminta oleh pemazmur. Sehingga pemazmur tahu, Tuhan tidak meninggalkan dia. Maka di bagian terakhir dia berkata, berharaplah kepada Tuhan. Atau berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau meteraikan dalam hati kami, bagaimana kami harus melihat hidup ini, dan kami tidak terjebak fokus kepada masalah kami, tapi kami belajar minta kepada Tuhan supaya kami mendekat kepada Tuhan, dan mata rohani dibukakan, sehingga fokus kami, pandangan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.